Mengapa orang Sunda tidak mau disebut orang Jawa? Alasan orang Sunda tak mau disebut orang Jawa, karena kedua etnis dari wilayah tersebut memiliki kultur yang berbeda. Wilayah Pulau Jawa dihuni oleh dua etnis besar, yang saat ini kita kenal sebagai suku Sunda dan suku Jawa. Pada masing-masing suku memiliki perbedaan tempat. Misalnya pada suku Sunda, mendiami Pulau Jawa bagian barat. Sedangkan suku Jawa, mendiami wilayah dari tengah hingga timur. Ada beberapa alasan lain kenapa orang Sunda tidak mau disebut sebagai orang Jawa, dan alasan tersebut memiliki keterkaitan dengan sejarah awal mula etnis Sunda mendiami Pulau Jawa. Asal-usul nama Sunda. Dalam bahasa Sanskerta, kata Sunda berasal dari kata sun atau kata suda, yang berarti bersinar, terang, berkilau, atau putih. Selain itu, dalam bahasa Kawi dan bahasa Bali juga terdapat kata Sunda, yang memiliki arti bersih, suci, murni, tak tercela atau bernoda, air, tumpukan, pangkat, dan waspada. Maka dari itu, orang Sunda meyakini bahwa dirinya memiliki etos atau karakter kesundaan sebagai sebuah jalan menuju keutamaan hidup. Masyarakat Sunda memiliki beberapa karakter yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah cager atau sehat, bager atau baik, benar atau benar, singer atau mawas diri, wanter atau berani, dan pinter atau cerdas. Karakter-karakter tersebut telah dijalankan oleh masyarakat Sunda sejak zaman Kerajaan Salakanagara, Tarumanagara, Sunda Galuh, Pajajaran, bahkan hingga saat ini. Nama Sunda pertama kali digunakan oleh seorang raja bernama Purnawarman. Tepat pada tahun 397, nama tersebut dipilih untuk menyebut ibu kota kerajaan Tarumanagara. Pada saat itu, pamor Tarumanagara semakin menurun, sehingga tepat pada tahun 670, Tarusbawa, sang penguasa Tarumanagara yang ke-13, mengganti nama Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda. Peristiwa tersebut dijadikan sebuah alasan oleh Kerajaan Galuh untuk memisahkan negaranya dari kekuasaan Tarusbawa. Dalam posisi tersebut, agar tidak terjadi perang saudara, Tarusbawa telah menerima tuntutan dari Raja Galuh. Kawasan Tarumanagara pada akhirnya terpecah menjadi dua kerajaan, yang diantaranya adalah Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, dengan Sungai Citarum sebagai batasnya. Dalam budaya Sunda, terdapat kelompok yang memiliki kepercayaan dalam membentuk fondasi dari apa yang kini disebut sebagai keyakinan asli orang Sunda. Masyarakat Baduy meyakini bahwa agama mereka disebut sebagai ajaran Sunda Wiwitan atau ajaran orang Sunda yang paling awal. Meskipun tidak diketahui secara pasti kepercayaan atau keyakinan yang dimaksud seperti apa, petunjuk yang terbaik dapat ditemukan dalam puisi-puisi epik kuno atau wawacan dan di antara masyarakat Baduy yang terpencil. Bukan hanya masyarakat Baduy yang hampir bebas sama sekali dari elemen-elemen Islam, mereka juga sedikit memperlihatkan karakteristik Hindu di dalamnya. Beberapa kata dalam bahasa Sanskerta dan Hindu yang berhubungan dengan mitos masih terdapat di dalamnya. Dalam sebuah karya ilmiah, Robert Wessing mengutip beberapa sumber yang menunjukkan suku Sunda secara umum. The Indian belief system did not totally displace the indigenous beliefs, even at the court center. Masyarakat Baduy percaya bahwa di beberapa objek tidak bernyawa seperti pada batu-batu, pepohonan,
sungai, dan objek tidak bernyawa lainnya, terdapat ruh-ruh yang menghuni di dalamnya. Ruh-ruh tersebut melakukan berbagai hal baik hingga jahat, tergantung pada ketaatan seseorang kepada sistem tabu tersebut. Berdasarkan pada sistem tabu dan kepercayaan masyarakat Baduy bersifat animistik. Bahkan kepercayaan tabu ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat Baduy. Tidak terdapat mitos dalam penciptaannya. Masyarakat Sunda tidak mempunyai mitos tentang penciptaan, dan mitos-mitos di dalamnya yang menjelaskan asal mula suku ini. Suku Sunda, atau masyarakat Sunda, tidak seperti kebanyakan suku yang memiliki rumor atau mitos yang sangat terkenal. Masyarakat dan warga sekitar bahkan tidak tahu dari mana mereka datang dan menetap di Pulau Jawa bagian barat. Pada abad pertama Masehi, sekelompok kecil etnis Sunda pernah menjelajahi hutan-hutan pegunungan dan melakukan budaya tebas bakar untuk membuka hutan. Mitos awal hadir dalam etnis Sunda. Orang-orang di dalamnya lebih memilih menjadi pekerja di ladang daripada menjadi seorang petani. Jati diri. Jati diri yang dimiliki oleh etnis Sunda berbeda dengan etnis lainnya. Hal tersebut yang menjadi alasan lain mengapa orang Sunda tidak mau disebut sebagai orang Jawa. Misalnya pada cara bicara, bahasa yang digunakan, serta sifat yang dimiliki berbeda. Etnis Sunda pada umumnya dikenal memiliki sifat yang humoris, lucu, ramah, sopan santun, serta kreatif. Dan salah satu ciri khas yang menonjol, suku Sunda tidak mau merantau. Dan hal ini sangat berbanding terbalik dengan suku Jawa, yang konon lebih suka merantau ke daerah-daerah tertentu. Dalam lingkungan masyarakat maupun alam Tatar Pasundan sangatlah nyaman, sehingga mereka tidak mudah betah jika hidup di lingkungan yang tak seperti suasana di wilayah Sunda maupun sekitarnya.